जय विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव की महामाचार्य शील हरिदास की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त की श्री राधा कृष्ण गोपति नाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरिवर्धन की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की मायापुर धाम की जगन्नाथपुरी धाम की गंगामय की जमुनामय की तुलसीदेव की हरिदेव की श्रीमती राधारणी की हरिनाम संकीर्तन की हिताय गौतम all Om Jnana-timirandasya Jnananjana-shalakaya Chakra-nirvana Tasmai Shri-Gurave Namaha Shri Chaitanya-Manavishtam Savitam Yena Bhutale Swayam Rupa-Dhammayam Jagati Swam-Adamsika Bhavayam Shri-Guru Shri-Rupa-Padamam Shri-Guru Vaishnava Shri Rupam Sagratam Savaranatam Tam Sanatam Shadvaitam Shadvitam Parijatam Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Savanam Shri Sesakam Savata He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tatana Sarvani Radhe Vrindavameshwari Vishwakanu Sute Devi Pranamami Hari Namacharapadmeshwar Kruha Sindhu Jai Vasam Maritanam Bhavebhyo Vaishnavebhyo Namaha Namo Mahadanyaya Krishna Devam Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaurabhakta Shri Krishna Chaitanya Prabhu Krishna
Thank you very much for arranging this program here. Terima kasih banyak telah menyusun acara di tempat ini. So we are invited here in this Shraddha ceremony, Shraddha occasion. Kami diundang ke sini dalam rangka upacara Shraddha. What is Shraddha ceremony? Apa yang dimaksud dengan upacara Shraddha? What is the meaning of Shraddha? Apa artinya Shraddha? The Shraddha is coming from the word Shraddha. Kata Shraddha berasal dari kata Shraddha. Shraddha means faith and Shraddha means also love. Shraddha itu artinya keyakinan dan Shraddha juga berarti cinta. We have love and affection for our family members. Therefore, when they die, we do Shraddha ceremony. Kita memiliki rasa cinta kasih terhadap anggota keluarga kita, dan ketika mereka meninggal, kita membuatkan beliau itu upacara Shraddha. Those who are deceased person, they go to Pitrulok. Bagi orang yang sakit, dia akan datang ke Pitraloka. And how they will remain Pitruloko nicely, therefore we do Shraddha ceremony. Bagaimana supaya mereka bisa tinggal di Pitraloka dengan baik? Oleh karena itu, kita melaksanakan upacara Shraddha ini. Here we do yearly once Shraddha ceremony. Di sini kita melakukan sekali upacara Shraddha ini. But
But in Pitraloka, every day they get. Tetapi di Pitraloka mereka setiap hari mendapatkan upacara serada ini. They are 1 day or 1 year. Mereka di sana 1 hari, kita di planet bumi ini 1 tahun. But actually those who are Vaishnava, Tetapi bagi mereka yang seorang Vaishnava, they are not interested to do this Radha ceremony. mereka tidak begitu tertarik untuk melaksanakan upacara serada ini. There is no need of special giving some pleasure to the forefather. Sebenarnya tidak ada suatu kebutuhan untuk melaksanakan upacara ini kepada para leluhur kita. Because the Vaishnavas, they are every day pleasing to the Lord. Karena para Vaishnava sudah setiap hari mereka memuaskan Tuhan Yang Maha Esa. Every day they are offering bhoga to the Lord. Setiap hari para Vaishnava ini mempersembahkan boga kepada Tuhan. And when the Supreme Lord gets the bhoga from the devotees, He does not take alone. It is distributed to everyone. Ketika beliau mendapatkan persembahan boga dari penyembahnya, beliau Tuhan Yang Maha Esa tidak menerimanya sendiri. Beliau membagikannya kepada setiap orang. Whatever bhoga we offer, it goes to Brahmana, the sages, Pitraloka, everyone gets the share. Apapun boga yang kita persembahkan kepada Tuhan juga akan dibagikan kepada para brahmana, kepada resi, ke planet-planet Pitraloka dan banyak lagi. So therefore, the devotees, those who are every day worshiping the Lord, they don't need to do this Radha ceremony. Bagi para penyembah yang sudah setiap hari dia melaksanakan pelayanan bakti, sebenarnya upacara serada ini tidak begitu dibutuhkan. And in this Radha ceremony here, we did the yajna. Tetapi di dalam serada seremoni upacara ini, di sini kita melaksanakan upacara yajna. The yajna means to please the yajna Purusha Vishnu. Yajna berarti untuk memuaskan Yajna Purusa, yaitu Sri Vishnu. Sri Vishnu is to be worshipped by everyone. Sri Vishnu hendaknya harus dipuja oleh setiap orang. Because he is the Supreme Lord. Karena beliau adalah kepribadian tertinggi Tuhan Yang Maha Esa. So therefore we do whatever fire sacrifices or yajna we do for pleasing this Lord Vishnu. Apapun upacara korban suci, apiatnya kita lakukan hanya untuk memuaskan beliau. So, but in this age of Kali, it is very difficult to perform a yajna. Tetapi malamnya di zaman Kaliga ini begitu sulit bagi kita untuk melaksanakan upacara yajna. Very rare Brahmanas are there who can perform yajna. Begitu jarang ada seorang brahmana yang benar-benar bisa melaksanakan yajna dengan sesungguhnya. And the ingredients needed for the yajna also very costly and sometimes it is not as available. Dan juga bahan-bahan yajna yang dibutuhkan begitu sangat mahal dan kadang-kadang tidak tersedia di sini. Therefore, we do nama yajna. Oleh karena itu kita melaksanakan nama yajna. Nama yajna means to chant the holy name of the Lord. Nama yajna berarti kita bersama-sama mengucapkan nama suci Tuhan. If we chant the holy name, it will please the Lord. Apabila kita mengucapkan nama suci beliau, kita akan memuaskan Tuhan. And there is no difference between the name of the Lord and God Himself. Tidak ada perbedaan antara nama suci Tuhan dengan Tuhan sendiri. So in this age of Kali, the people cannot do any yajna, therefore they are doing Sankirtan yajna. Di zaman Kaliga ini, orang-orang kadang-kadang begitu sulit untuk melaksanakan yajna. Oleh karena itu, mereka melaksanakan nama yajna. If someone is chanting the holy name at the time of death, he will come to the Supreme Lord's abode. Apabila seseorang mengucapkan nama suci Tuhan pada saat kematiannya, dia akan pergi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Otherwise, one will come to the hellish planet given by Jamaraj. Jika tidak demikian,
setiap orang akan pergi ke neraka, maka mendapatkan hukuman dari Dewa Yamaraj. Because everyone is doing some sinful activities in this world. Karena setiap orang di dunia material ini melaksanakan dosa. So when someone is doing some sinful activities, that means he will have to go to Yamaraj. Apabila seseorang melakukan kegiatan yang berdosa, dia harus dihukum menuju kepada oleh Yamaraj. And Yamaraj will see how much sinful activities one has committed. Dewa Yama atau Batara Yama akan melihat berapa banyak kegiatan berdosa yang telah dilakukan oleh seseorang. And accordingly, he will be placed in the hellish planet. Dan berdasarkan dosa itu, Yamaraj akan menyiapkan tempat di mana yang cocok untuk menghukumnya. And in hellish planet, the Jivatma will suffer a lot. Dan di planet-planet neraka itu, para jiwa atau atma akan menderita, sangat menderita di sana. After that, he will be given another body. Setelah mereka dihukum di sana, mereka akan diberikan badan yang baru. And again he will come back to this material world. Dan dia akan kembali lagi ke dunia material ini. So when one will come to this material world, again he will commit sinful activities. Dan ketika seseorang lagi lahir di dunia material ini, dan lagi dia akan melaksanakan kegiatan yang So berdosa. the intelligent person, they will never like to come back here again. Orang yang benar-benar cerdas, dia tidak akan menginginkan untuk lahir lagi di sini. Those who are remaining here in this material planet, they are doing sinful activities. That means they are going for enjoyment. Orang-orang yang terlahir di dunia material ini, mereka melakukan kegiatan yang berdosa. Itu berarti mereka telah melakukan kenikmatan indria-indria. So to say, everyone is engaged in sense gratification. Bisa dikatakan bahwa setiap orang sebenarnya sibuk di dalam kenikmatan indria. And sense gratification means power, sinful activities. Kenikmatan indria itu berarti kegiatan yang berdosa. So if we are doing sinful activities, means we are opening the gate of hellish planet and we are entering into that hellish planet. Apabila kita telah melakukan kegiatan-kegiatan yang berdosa, itu artinya kita telah membuka pintu gerbang menuju planet-planet neraka. Therefore, Yamaraj's order was there, standing order was there to his messengers that you should bring everyone to Yamaraj because everyone is doing sinful activities. Oleh karena itu, Yamaraja atau Dewa Yama memerintahkan kepada para utusannya untuk membawa setiap orang ke tempat beliau, karena setiap orang sebenarnya melakukan kegiatan berdosa di sini. We can find in Srimad Bhagavatam about Ajamila. Kita bisa melihat di dalam Srimad Bhagavatam tentang cerita Ajamila. Ajamila was a Brahman, Ajamila adalah seorang Brahmana, but he did all types of nonsense sinful activities. tetapi dia melakukan begitu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berdosa. At the age 80 years old, he was involved with one prostitute, and the prostitute gave birth to a son. Bahkan ketika dia sudah berumur 80 tahun, dia masih berhubungan dengan seorang pelacur, dan pelacur ini melahirkan seorang anak. And that son named Ajamila kept Narayana. Dan anak ini diberikan nama oleh Ajamila Narayana. When Ajamila was dying, that time Yamaraj's messenger came to take him to Yamaraj's abode. Ketika Ajamila dalam kondisi yang sekarat, Yamaraj mengirim utusannya untuk menjemput Ajamila. Seeing the furious, very ferocious face of the Yamadutas, Ajamila became very frightened. Ketika Ajamila melihat utusan-utusan Yamaraj yang berwajah-wajah seram ini yang akan mencabut nyawanya, dia begitu ketakutan sekali. Out of fear, he called his son Narayana to protect him. Karena rasa takut yang luar biasa, Ajamila memanggil anaknya yang bernama Narayana. When Ajamila called the name of Narayana, immediately
4 Vishnudutas had arrived there. Ketika Ajamila menyebutkan nama Narayana, tiba-tiba ada 4 orang Wisnu Duta, utusan Sri Narayana yang datang. 3 Jamadutas came to take the Ajamila's soul to Jamarasava. Ada 3 utusan dari Dewa Yama atau Yamaraja datang untuk mencabut nyawa dari Ajamila. Now 4 Vishnudutas came and protected. Dan ketika itu ada 4 Wisnu Duta atau utusan dari Sri Wisnu untuk menjaganya, melindunginya. They argued with the messenger of Jamaraj. Ya. Para Wisnu Duta ini berargumentasi, berdebat dengan para utusan Yamaraja. They said you cannot take this soul to Jamarasava. Mereka mengatakan kalian tidak bisa membawa nyawa atau jiwa daripada Ajamila ini kepada Yamaraj. Because Ajamila at the last time, that time, uttered the name of Lord Narayana. Karena Ajamila ini ketika terakhir napasnya terakhir dia mengucapkan nama Narayana. But the Jamadutas, they did not listen to the Vishnudutas. Tetapi para utusan Dewa Yama ini tidak mau mendengarkan kata-kata Wisnu Duta. They said that our master's order is there. Anyone will die here, will take them to Yamarasava. Karena Tuhan saya yaitu Dewa Yama memerintahkan setiap orang yang mati, yang meninggal di dunia ini harus dibawa ke neraka. Then there are some arguments between Vishnudutas and Jamadutas. Terjadi percakapan, perdebatan antara utusan Wisnu Duta dan Yama Duta. Vishnudutas, they said that you this Jamaraj's messenger, you did not understand what exactly Jamaraj said to you. Para Wisnu Duta mengatakan, kalian para Yama Duta tidak mengerti sebenarnya apa perintah yang sesungguhnya dari Yamaraj. Better you go and get clarification from your master. Sebaiknya Anda kembali lagi kepada Dewa Yama dan tanyakan bagaimana sebenarnya perintah itu. The Jamadutas, they went back to Jamaraj. Kemudian para Yama Duta, mereka pergi menghadap Yamaraj. And they said that for the first time they were stopped taking a soul from material planet to Jamarasava. Para Yama Duta melaporkan bahwa ini pertama kalinya ada orang yang menghentikan mereka untuk mencabut nyawa seseorang. They had not experienced this type of situation earlier. Sebelumnya tidak pernah ada pengalaman seperti ini, ada orang yang menyetop untuk mencabut nyawa. Then Jamaraj will explain to them about the glories of the name. Kemudian pada saat itu Yamaraj mulai menjelaskan kepada mereka bagaimana keagungan nama suci itu. How the name is very, very powerful. Betapa nama suci itu benar-benar sangat kuat sekali. So he will tell Jamadutas not to go to the persons who are chanting the holy name of the Lord. Kemudian Yamaraj memerintahkan jangan pernah pergi kepada seseorang yang telah mengucapkan nama suci Tuhan. So he will tell Jamaraj will tell to Jamadutas who can be brought to Jamarasava, who cannot be brought to Jamarasava. Kemudian Yamaraj menjelaskan kepada para Yama Duta siapa sebenarnya yang boleh dibawa ke neraka dan siapa yang tidak boleh dibawa ke neraka. Those who are practicing bhakti yoga, you cannot go to them. Bagi mereka yang telah mempraktekkan bhakti yoga ini, kalian tidak boleh membawanya ke neraka. You cannot bring them to me. Jangan bawa mereka kepada saya. Those who are chanting the holy name, you cannot touch them. Bagi mereka yang mengucapkan nama suci Tuhan, kalian bahkan jangan pernah menyentuh mereka. Bhakti yoga starts from uttering the name of Lord. Karena bhakti yoga dimulai dari pengucapan nama suci Tuhan. So therefore, those who are chanting the holy name of Lord, you should not go and touch them. Bagi mereka yang telah mengucapkan nama suci Tuhan, kalian jangan pernah pergi dan bahkan jangan pernah menyentuh mereka. So to whom you will bring? To me. Ya. Siapa saja yang boleh kalian bawa kepada diriku. It is stated in Srimad Bhagavatam 6th canto. Ini dijelaskan di dalam Srimad Bhagavatam skala ke-6. Tanam yadam
asato vimukhan mukunda padara bindamakarandara sadhajasram niskinjanai paramahamsa kulair asangair Jushtadgrihe niraya vartmani vaddha krishna. Yamaraj is saying, those who are paramahamsa and those who are always releasing the nectar, the honey emanating from the lotus feet of the Supreme Lord, they have no material attachment at all. Bagi mereka, para paramahamsa yang sudah merasakan bagaimana minuman kekekalan yang mengalir dari kaki padma Tuhan Yang Maha Esa, mereka sama sekali tidak memiliki keterikatan di dunia material ini. So since they don't have any material attachment, you cannot bring them to me. Karena mereka tidak memiliki ikatan di dunia material, kalian tidak bisa membawa mereka kepada saya. Rather you bring them who are not relishing this honey emanating from the lotus feet of the Lord. Tetapi kamu bawa kepada saya bagi mereka yang tidak pernah merasakan manisnya madu rohani yang keluar dari kaki padma Tuhan. Those who are attached to this material world, material samsara. Bagi mereka yang begitu terikat dengan keadaan dunia material Those ini. who are not associating with Paramahamsas. Bagi mereka yang tidak pernah bergaul dengan para paramahamsa. You should bring them to me. Baik, kalian harus membawa orang-orang seperti itu kemari. So here very clearly Jamadutta saying who can be brought to the Jamara Seva. Di sini sangat jelas sekali bagaimana Yamarat menjelaskan siapa yang boleh dibawa ke menghadap kepada Yamarat. Those who are very much attached to the family life. Bagi mereka yang begitu terikat sekali dengan kehidupan berkeluarga. Why one is very much attached to family life? Mengapa seseorang begitu terikat sekali dengan kehidupan keluarga? It's because of sex relationship. Karena ada hubungan seks di sana. So due to sexual relationship, the attachment is become very strong. Karena adanya ikatan seksual di sana, jadinya keterikatan begitu kuat terjadi di sana. Whole day one is toiling very hard, working very hard, and night time coming back to home and engage in sex life. Sehari penuh mereka membanting tulang, bekerja keras sekali, dan pada malam harinya mereka pulang ke rumah hanya untuk menikmati kehidupan seksual. Jamara saying, bring them to me. Kemudian Yamarat mengatakan bagi orang seperti itu bawa dia menghadap kepada. Because they are not the devotees. Karena mereka bukanlah seorang penyembah. They are only getting pleasure in sex life. Karena mereka hanya mendapatkan kenikmatan dari hubungan seksual. They are not relishing the honey emanating from the lotus feet of Mukunda. Mereka tidak pernah menikmati madu rohani yang keluar dari kaki padma Tuhan. So therefore the bhaktas, the devotees, they will never be punished by Jamara. Oleh karena itu, bagi mereka seorang penyembah, mereka tidak akan pernah dihukum oleh Dewa Yang. So many are thinking that they will protect their family members. Banyak orang berpikir bahwa mereka sanggup untuk melindungi keluarganya. Can they protect family members? Can they protect? Apakah bisa mereka melindungi keluarga? Can they stop their death? Apakah mereka bisa menghentikan Can they kematian? stop their birth? Apakah bisa menghentikan kelahiran? Can they stop their old age disease? Apakah mereka bisa menghentikan penyakit dan usia tua? What type of protection we are giving to family members? Perlindungan macam apa yang bisa kita berikan kepada keluarga? We are not able to give any protection to our family members. Bahkan kita tidak bisa memberikan perlindungan apapun kepada keluarga kita. Because we do not know the time will come, they will go to Jamara Seva, we are not able to stop them. Kita bahkan tidak bisa menghentikan dan kita tidak pernah tahu kapan waktunya akan datang mereka akan dibawa menghadap kepada Dewa Yang. Therefore we should try to associate with the devotees, those who are 24 hours thinking about the Supreme Lord. Oleh karena itu hendaknya kita harus bergaul dengan para penyembah Tuhan yang 24 jam selalu mengingat Tuhan. 24 hours they are engaged in Krishna Seva, the Lord Seva.
24 jam mereka menyibukkan diri terhadap pelayanan kepada kaki palma Tuhan. So those who are not having Krishna consciousness, they are not attached to the lotus feet of the Supreme Lord. Bagi mereka yang tidak mengikuti kesadaran Tuhan, mereka tidak memiliki keterikatan terhadap kaki palma Tuhan yang Maha Esa. They will get punishment in Jamarasera. Mereka akan dihukum oleh Dewa Yama. But those who are releasing the honey emanated from the lotus feet of Bhagavan Krishna, they will never go to Jamarasera. Bagi mereka yang telah merasakan kenikmatan matu rohani yang keluar dari kaki palma Tuhan, mereka tidak akan pernah dihukum oleh Dewa Yama. What Maya is doing? Apa yang telah dilakukan oleh Maya? Maya is making us forget to. Maya telah membuat kita merasa lupa. What we are forgetting? Apa yang telah kita lupakan? We are forgetting the Supreme Lord Krishna. Kita sudah melupakan That is keberadaan Maya's Tuhan. activities. Itulah kegiatan daripada Maya. So when we are forgetting the Supreme Lord Krishna, then we are becoming attached to the family life. Karena kita telah melupakan Tuhan yang Maha Esa Sri Krishna, kita menjadi terikat dalam kehidupan keluarga. So one is thinking that my family, my wife, my children, they are important for me. Banyak yang berpikir bahwa istri, anak saya, semua anggota keluarga saya, mereka sangat begitu penting bagi saya. Therefore they are getting the bondage, Oleh karena itu mereka diikat di sana, material bondage. diikat dalam ikatan material. So it is said this Maithuna Sukha, this pleasure one is getting from sex life is actually Grihamedhi Sukha. Jadi dijelaskan Maithuna Sukha, kenikmatan yang didapatkan oleh hubungan seksual itu sebenarnya dijelaskan sebagai Grihamedhi Sukha. This is just like itching disease. Ini seperti halnya penyakit gatal dalam kulit. When you start itching, you like it very much. Then you start more and more. Ketika kita ada merasa gatal, kita mulai menggaruknya, senang menggaruknya. Finally, you will get a wound. There will be wound by itching. Wound will come, and that wound will give so much trouble. Jadi ketika kita gatal, kalau kita garuk terus itu akan seperti ada memar seperti itu, dan itu akan menjadi sangat mengganggu. But still, one is not stopping that itching. Tetap juga mereka selalu ingin menggaruknya lagi. This is the happiness we are getting in our family life. Inilah seperti inilah kebahagiaan yang ada di dalam kehidupan berkeluarga. This type of happiness giving so much trouble, so much sufferings, but still we are not able to stop it. Kehidupan berkeluarga ini kenikmatannya seperti ini ya, yang membuat kita begitu banyak sekali menjadi punya masalah, penderitaan. We cannot extinguish the fire by putting butter or putting ghee into fire. Kita tidak akan bisa meredakan atau nyalanya api dengan menyiramkan minyak atau ghee ke dalam api itu. Similarly, we cannot stop our desire for enjoyment by giving enjoyment to us. Dengan begitu juga kita tidak akan bisa menghentikan kenikmatan kita dengan cara memberikan kenikmatan kepada keluarga kita. So therefore, if we give enjoyment to our senses, the senses will never be pacified. Kalau kita tidak pernah memberikan kenikmatan kepada indera kita, indera tidak akan pernah merasa puas. The urges of the senses is very strong. Dorongan daripada indera itu begitu sangat kuat sekali. Who is able to tolerate the urge? Siapa yang bisa mentoleransi dorongan itu? Those who are engaged in Krishna Seva, this Bhakti Yoga, they can tolerate these urges. Bagi mereka yang menyibukkan diri dalam pelayanan kepada Sri Krishna, hanya mereka yang bisa meredakan dorongan ini, menahan dorongan ini. So day and night they are thinking about the Supreme Lord. Siang dan malam mereka ini selalu berpikir tentang Tuhan. So
therefore they are not thinking about their own sense gratification. Karena itu mereka tidak pernah berpikir untuk merasakan memikirkan indria-indria kenikmatannya sendiri. They will be able to tolerate the urges of the senses. Hanya mereka yang hanya bisa mentoleransi dorongan daripada indria-indria itu. Here so much forgetfulness is there. Di sini dijelaskan begitu banyak terjadi kelupaan. Every day we are seeing many are dying, but we are not thinking that we will die. Setiap hari kita pernah melihat banyak sekali ada orang yang meninggal, tetapi kita tidak pernah berpikir suatu hari kita yang akan meninggal. That was the question of Dharmabhaka to Yudhishthira Maharaj. Inilah pertanyaan daripada Dharmabhaka kepada Maharaja Yudhishthira. In Mahabharata, Vanaparva will see that when Dharmabhaka he asked a question to Yudhishthira Maharaj. Di dalam Mahabharata Vanaparva kita melihat ada Dharmabhaka yang menanyakan pertanyaan ini kepada Maharaja Yudhishthira. So he asked 4 questions. Out of that 4 questions, 1 question is Kimascharjam. Dharmabhaka memberikan 4 pertanyaan kepada Yudhishthira. Satu di antaranya yaitu Kimascharjam. Kim Ascharjam. Kim Ascharjam. What is the wonderful thing in this material world? Apakah hal yang ajaib yang terjadi di dunia material ini? And Yudhishthira Maharaj replied, Ahani ahani bhutani gachanti jamalayam sesam jivitam ischanti kimascharjam atapara. Every moment, every day, somebody is going to the Jamaraseva. Dan Yudhishthira memberikan jawaban, setiap hari ada orang yang datang menghadap kepada Dewa Yama. But we are not thinking that we will also die and we will also go to Jamaraseva. Tetapi kita sendiri tidak pernah berpikir suatu saat kita juga akan mati dan menghadap kepada Dewa Yama. So, what is more wonderful thing in this material world? Jadi, apakah hal yang aneh, yang ajaib yang ada di dunia material? What is today we are having, possessing, tomorrow it will not be there. Apa sekarang yang kita telah dapatkan, mungkin besok sudah tidak akan ada lagi. The people they know this, but still they are becoming attached to that. Orang-orang sudah tahu tentang hal ini, tetapi tetap juga kita terikat dengan keadaan ini. And he is engaged in material happiness. Dan terus-menerus kita menyibukkan diri di dalam kehidupan He is material. becoming so much attached of that material Dan happiness. begitu sangat terikat dengan keadaan itu. So this type of attachment is bringing fall down for him. Keterikatan semacam ini membuat seseorang menjadi jatuh dan jatuh. So those who are Gruhi Bhakta, they have some bhakti in their heart, but still attachment is there. Bagi mereka seorang Dewa Bhakta yang memiliki keterikatan di dalam hatinya, tetapi masih juga mereka memiliki keterikatan. But one Bhakta always think how he will go to the supreme abode of Bhagavan Krishna. Bagi seorang Bhakta, dia selalu berpikir, bagaimana saya bisa pergi menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Like one is traveling to Jagannath Puri. Earlier time the people they were going by walk to Jagannath Puri. Seperti pada zaman dahulu, orang-orang akan pergi ke Jagannath Puri dengan berjalan kaki. On the way, there are some chowdhury or dharmasala or you can say guest house to spend a night there. Dan di dalam perjalanan itu, kita akan singgah bermalam di dharmasala atau ada penginapan semacam itu. So those who wants to see the Supreme Lord Jagannath, he will never be attached to that dharmasala or the guest house. Bagi mereka yang benar-benar ingin melihat atau berdasar kepada Sri Jagannath, mereka tidak terikat di tempat mereka menginap. Similarly, if someone wants to go to the lotus feet of the Supreme Lord, he will never be attached to this family life. Jadi begitu juga bagi mereka yang benar-benar ingin menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa, jangan menjadi begitu terikat dengan keluarga. This family life is very temporary. Karena kehidupan berkeluarga ini dijelaskan sangat sementara. Like staying in the guest house is very temporary.
Begitu juga seperti halnya kita tinggal di Dharmasala atau guest house juga sementara. Only one night we will sleep there and next day morning we should travel. Hanya semalam saja kita menginap di hotel itu dan paginya kita sudah harus melanjutkan perjalanan. So therefore, those who are Grihamedi, they are not understanding this. Oleh karena itu, bagi mereka para Grihamedi, mereka tidak mengerti hal ini. Because they are very much attached to their family life. Karena mereka begitu terikat dengan kehidupan keluarga They mereka. want to spend their night with their wives Mereka ingin melewatkan malam-malamnya bersama istri and mereka. daytime they want to spend by earning money. Dan pada siang harinya mereka ingin melewatkan waktunya dengan mengumpulkan banyak uang. So from their benefit, the devotees, they move everywhere and they preach the Krishna consciousness. Untuk keuntungan mereka, para penyembah ini pergi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mengajarkan ajaran kesadaran ini. Therefore, one should be happy when he will see a Krishna Bhakta is coming to his house. Oleh karena itu, seseorang sebenarnya harus berbahagia ketika dia melihat ada penyembah Krishna datang ke rumahnya. And he will get pain when he will not have the association of sadhu bhakta. Dan akan dia hendaknya merasakan sakit apabila dia tidak bisa mendapatkan pergaulan daripada Vaishnava. So therefore, Jamaraj is saying the Mukta Paramhamsa, they are Mukta, they are liberated. Mukta Paramhamsa, very rare. Oleh karena itu Yamaraj menjelaskan para Mukta Paramahamsa, mereka ini benar-benar sangat jarang ada. There are thousands of Brahmana. Mungkin dijelaskan begitu ada ribuan Brahmana. Among thousands of Brahmana, one is becoming Jagika Brahmana. He knows how to do the fire sacrifice. Di antara ribuan para Brahmana, mungkin hanya satu orang yang mengerti Yajika Brahmana atau Brahmana yang benar-benar mengerti bagaimana caranya melakukan yajnya yang sebenarnya. Among thousands of Jagika Brahmana, one is becoming Vedanti, understand Veda. Dan di antara ribuan para Yajika Brahmana itu, mungkin hanya satu yang dijelaskan sebagai Vedanti atau orang yang mengerti sastra. So among these Vedanti, millions of Vedantis, one becomes Vishnu Bhakta. Mungkin di antara jutaan para Vedanti atau orang yang mengerti Weda, mungkin hanya satu yang menjadi penyembah Krishna. And among the millions of Vishnu Bhaktas, one becomes Krishna Bhakta. Dan di antara jutaan para Wisnu Bhakta, mungkin hanya satu yang akan menjadi Krishna Bhakta. And that type of Krishna Bhakta Vaishnava is very rare. Dan Krishna Bhakta atau penyembah Krishna seperti itu sangat jarang adanya. So whenever the opportunity is coming, we should associate with Krishna Bhakta. Kapanpun kesempatan itu datang, kita hendaknya bergaul dengan penyembah Krishna. Then we will be able to remain detached from our family attachment. Dengan cara demikian, memungkinkan kita untuk bisa melepaskan keterikatan terhadap kehidupan keluarga ini. Brahma is saying, even if someone will become insect, but if he is serving Bhagavan Krishna, I will associate with him. Bahkan Dewa Brahma sendiri mengatakan, walaupun seseorang terlahir sebagai seekor serangga sekalipun, tetapi kalau dia melakukan pelayanan kepada Tuhan, saya ingin bergaul dengan orang itu. So, Brahma is praying how he can become the bush and plants in the Vrindavan jungle, so that he will get the dust from the lotus feet of gopis. Bahkan Dewa Brahma berdoa, bagaimana saya bisa terlahir sebagai tumbuh-tumbuhan atau rumput di Vrindavan, di hutan-hutan di Vrindavan. Dengan demikian saya akan mendapatkan debu kaki Padma dari para penyembah. Again, Jamaraj is saying to whom they will bring to Jamaraj Seva. Sekali lagi Dewa Yama mengatakan, siapa saja yang boleh dibawa menghadap kepada beliau.
जिह्वान भक्ति भगवद् गुण नामधेयं चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविन्दं कृष्णाय नमति जत्क्षीरये कदापि तान्मानयो धम्म सतो कृत विष्णुकृत्या. You bring them, those whose tongue is not uttering the name of Lord Hari. Bawa mereka menghadap kepadaku. Bagi mereka yang tidak pernah memanfaatkan lidahnya, menggunakan lidahnya untuk mengucapkan nama suciku. Whose tongue is not engaged in glorifying Lord Hari. Bagi mereka yang lidahnya tidak pernah digunakan untuk memuji kebesaran Sri Hari. And whose heart is not remembering about Lord Hari. Dan hatinya tidak pernah digunakan untuk mengingat Sri Hari. And who is not bowing down his head at the lotus feet of Lord Hari. Yang tidak pernah bersujud, menundukkan kepalanya untuk bersujud kepada Sri Hari. And those who have never done any Vishnu Kritya, any activities to please Lord Vishnu. Dan bagi mereka yang tidak pernah melakukan kegiatan untuk memuaskan Sri Vishnu, they are the rascals, bring them to me. Mereka ini adalah orang-orang yang berdebar, bawalah mereka kepadaku. So those who are not doing Vishnu Kritya is very significant here. Bagi mereka yang tidak melakukan Vishnu Kritya, karena di sini dijelaskan Vishnu Kritya itu begitu sangat-sangat penting sekali. We have gotten human form of life, means we should do Vishnu Kritya. Kita setelah mendapatkan badan sebagai manusia, itu artinya kita harus melaksanakan Vishnu Kritya. We must remember Lord Vishnu. Kita harus mengingat Tuhan Sri Vishnu. Bhagavan Krishna, he has made 4 divisions of Varna and 4 divisions of Ashram. Bhagavan Sri Krishna telah membuat 4 jenis warna dan 4 jenis asrama. So Manava Jivana, this human form of life is meant for following this Varnasrama karma. Badan manusia ini sebenarnya dijelaskan hanya untuk mengikuti warna asrama dharma ini. 4 Varna, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Sudra. 4 warna, Brahmana, Kshatriya, Vaishya dan Sudra. 4 ashramas, Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha and Sannyas. 4 asrama, yaitu Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha dan Sannyasi. But no one does know what is their goal of life. Tetapi tidak seorang pun yang tahu apa tujuannya hidup sebenarnya. The goal of life is to go to the lotus feet of Lord Vishnu or Krishna. Tujuan daripada hidup ini adalah untuk pergi menghadap kepada Sri Vishnu atau Tuhan Sri Vishnu. Not a vidu sarthagati Vishnu. Our sarthagati, our life is made to go to the Lord Vishnu or Krishna's lotus feet. Tujuan atau makna daripada kehidupan ini yaitu untuk datang pergi menuju kaki Padma Tuhan Sri Vishnu atau Krishna. So they will do such type of activities which will bring them to Lord Vishnu or Krishna. Mereka ini melaksanakan kegiatan-kegiatan yang membawa mereka pergi dan datang kepada kaki Padma Sri Vishnu. So those who are not doing this type of activities, they will go to Yamarasera. Bagi mereka yang tidak melakukan aktivitas seperti ini, mereka akan pergi ke tempat Yamaraja. In other words, we can say those who are not Vaishnava, they will be punished by Yamaraja. Dengan kata lain, bagi mereka yang tidak Vaishnava, mereka akan dihukum oleh Yamaraja. This human form of life is very rarely achieved life. Kehidupan badan sebagai manusia ini begitu sangat jarang dicapai. There are 8,400,000 species of life. Dijelaskan ada 8.400.000 jenis kehidupan. Undergoing this 8,400,000 species of lives, now we have gotten this human form of life. Setelah melewati 8.400.000 spesies ini, sekarang kita mendapatkan badan sebagai manusia. Who knows this human form of life will be ended very soon. Siapa mengerti, siapa tahu bahwa badan manusia ini akan berhenti, akan selesai begitu cepat. But in this human form of life, one can get Swarthavati. That means one can go to Lord Vishnu or Krishna.
Hanya dengan badan manusia ini, setelah mendapatkan badan manusia ini, kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan surga ganti, yaitu pergi kepada kaki Padma Sri Wisnu. Cat species, dog species, hog species one will not be able to go to Krishna or Vishnu. Dengan dalam spesies yang lainnya, seperti anjing, spesies anjing, kucing atau babi, kita tidak akan bisa pergi kepada Sri Wisnu. Therefore Shastra saying Krishna Bhakti Vinasa Mithya Samsare. Everything is based on falsehood if it is not being done for the pleasure of Krishna or Vishnu. Everything based on falsehood. Sesuatu yang palsu tidak akan bawa seorang ke Segala sesuatu yang palsu ini tidak akan membawa seseorang kepada Tuhan. So if we want to meditate upon, we should meditate upon Lord Krishna or Vishnu. Apabila kita ingin melakukan sebuah meditasi, hendaknya kita bermeditasi kepada Tuhan Sri Wisnu. If we like to remember, let us remember about Krishna or Vishnu. Apabila kita suka untuk mengingat, hendaknya kita mengingat Sri Wisnu. So it is said in Chaitanya Charitamrita. Ini dijelaskan di dalam Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Charitamrita or any Vaishnava song. I'm not sure. Anyway. Jagat Guru Krishna Sade Pare Narakana Krishna Visham Paravisho Pare Napalana Krishna Haite Ei Vishwa Hayate is the Jagat Guru. He is protecting everyone. Krishna dijelaskan sebagai Jagat Guru. Beliau melindungi setiap orang. Krishna is Vishwambara. He is maintaining whole world. Krishna juga dijelaskan sebagai Vishwambara. Beliau memelihara semua planet bumi ini. This world also emanating from Krishna. Dan semua planet bumi ini apa yang bersumber daripada Krishna. After the complete annihilation, the whole world will remain within Krishna. Setelah terjadi peleburan alam semesta seluruhnya, mereka akan masuk lagi kepada Krishna. Therefore, everyone is Krishna Das, Krishna servitor. Oleh karena itu sebenarnya setiap orang adalah Krishna Das atau pelayan daripada Krishna. Therefore, we should put faith on Krishna. Oleh karena itu kita harus memiliki keyakinan kepada Krishna. We have gotten this human form of life in order to serve Krishna. Kita mendapatkan badan manusia ini adalah tujuannya untuk melayani Krishna. Develop devotion towards Him. Untuk melaksanakan pelayanan bakti kepada beliau. That is bhakti, and that without that bhakti, everything is false here in this world. Tanpa inilah sebagian bakti. Tanpa bakti, segala sesuatu di dunia ini hanya sesuatu yang palsu. We have this tongue. If the tongue is singing the glories of Krishna, then the tongue is becoming successful. Apabila kita memiliki lidah dan dengan lidah ini kita menyanyikan keagungan daripada Sri Hari, maka lidah ini mendapatkan kesuksesan. We have gotten these ears, and the ears must listen Krishna Kirtan. Dan kita memiliki telinga ini harus mendengarkan Krishna Kirtan. The dog is eating stool. Anjing, ya, mereka makan kotoran. So the dog is not relishing Krishna Nam.
anjing-anjing tidak menikmati nama suci Krishna. The snake is having 2 holes, but that is not listening anything. Begitu dengan seekor ular, dia memiliki 2 telinga, tetapi telinga itu tidak bisa mendengar. So our tongue is not uttering the name of Krishna. That means our tongue is just like frog tongue. Apabila lidah kita tidak pernah mengucapkan nama suci Krishna, maka lidah kita juga dijelaskan seperti lidah seekor kodok. What a frog tongue is doing, frog is doing what? Apa yang dilakukan kodok dengan lidahnya? Making sound. Thereby that frog is inviting snake. Seperti seekor kodok, dia mengeluarkan suara, dan dengan suara ini dia sebenarnya sedang mengundang ular untuk datang kepadanya. Come and devour me, I am here. Dia seperti mengatakan, oh ular datanglah dan caploklah saya. I am here, please come and devour me. Dia mengatakan memberitahu ular bahwa dia berada di sana dengan mengeluarkan suara itu dan mengundang ular untuk memakannya. Similarly, our tongue is not singing Krishna Nam. Begitu juga apabila lidah kita tidak pernah menyanyikan nama suci Krishna. And day and night our tongue is speaking so many nonsense things. Setiap hari, siang dan malam kita menggunakan lidah kita ini untuk membicarakan hal-hal yang tidak perlu. Just we are preparing how to go to Gamarasewa. Kita sebenarnya telah menyiapkan diri kita untuk pergi ke neraka menghadap Dewa Yang Maha. One has put turban on the head. Ada seseorang memakai surban atau top mahkota di kepalanya. But not bowing down at the lotus feet of Lord Vishnu or Krishna. Tetapi dia tidak pernah menggunakan kepalanya untuk bersujud di kaki panas Sri Krishna. So what is the use of putting a turban on the head? Apa gunanya kita meletakkan hiasan surban di atas kepala kita? The turban is just like a load on our head. Surban itu akan menjadi beban di atas kepala kita. This head we should bow down before Krishna. For that head is there. Sebenarnya kepala ini digunakan untuk bersujud kepada Krishna. Oleh karena itu kita diberikan kepala. We have both the hands. 2 hands are there. Dan juga kita memiliki ada 2 tangan. What we are doing with the 2 hands? Apa gunanya kita memiliki 2 tangan ini? If these hands are not being used for Krishna Seva, then the hands are just like dead body hands. Apabila kedua tangan ini tidak pernah kita gunakan untuk melakukan pelayanan kepada Krishna, dijelaskan kedua tangan ini seperti 2 tangan mayat. We have 2 eyes. Kita memiliki 2 mata. We are not seeing the beauties of Bhagavan Krishna. What is the use of these eyes? Tapi kita tidak mau menggunakannya untuk melihat ketampanan daripada Krishna. Lalu apa guna mata ini? These eyes are like the eyes in the peacock feather. Mata ini dijelaskan seperti kalau ada di bulu merak itu ada mata, ada seperti itu. Mata itu hanya seperti itu, tidak ada fungsinya. And we are not smearing the dust from the lotus feet of Krishna Bhakta on our body. Kita tidak pernah memusatkan debu daripada kaki Prema di dalam badan kita. So this body is just like dead body. Badan ini akan menjadi seperti sebuah mayat saja. We are not smelling the chandan, tulsi, flower offered at the lotus feet of Krishna. We are not smelling that. That what is the use of this nose? Apa gunanya hidung ini apabila kita tidak pernah mencium bau harumnya candan yang dipersembahkan di kaki Parama Krishna. These nose are just like bellow. Maka hidung ini hanya seperti Bellow, the blacksmith telling bellow. seperti pandai besi. Pandai besi itu mereka memiliki pompa untuk memompa api. And then like breathing, we are
breathing only this air is going and coming out. That's all. Seperti pompa itu saja, maka napas kita hanya seperti pompa saja, tidak ada gunanya. Our legs are not going to Krishna Mandir, Krishna temple. Kaki ini tidak pernah pergi ke tempat suci, ke tempat tempel pura Sri Krishna. These legs are just like the trees. Maka kedua kaki ini hanya seperti dua batang pohon. So therefore, if we will engage ourselves in Krishna Seva, we listen Krishna Katha, we listen to Krishna Kirtan, we chant Krishna name, then our human life will be successful. Apabila kita gunakan seluruh anggota badan ini untuk mendengarkan, mengucapkan nama suci Krishna, melakukan pelayanan kepada Krishna, maka badan ini akan menjadi sukses. Therefore, Jamaraj is saying, those who does not know what is their goal is Krishna or Vishnu, they do not know this, they should come to me, you bring them to me. Oleh karena itu Dewa Yama menjelaskan, menyatakan bagi mereka yang tidak tahu tujuannya yaitu kepada Krishna atau Sri Vishnu, bawa mereka kepada saya. Therefore we may remain in a home or we may remain in forest, but we should chant the name of Krishna. Mungkin kita tinggal di rumah atau kita tinggal di hutan, dimanapun kita berada, kita harus mengucapkan nama suci Tuhan. Stanis kita sutigatang tanuban which position we are in, never mind, but we should do for Krishna Seva. Jangan pernah pikirkan posisi apapun kita, dimanapun kita, tetap ucapkan nama suci Krishna. So, now Ajamila, he chanted the name of Narayan, Lord Narayan. Ajamila sekarang sudah mengucapkan nama Narayan. So now Jamaraj, he ordered to his messengers not to go and bring that soul to us. Kemudian Yamarat memerintahkan kepada para Yamaduta anak buahnya, jangan kalian pernah membawa Ajamila kepada saya, karena dia sudah mengucapkan nama suci Narayan. Ajamila is eligible to go to Vishnu Loka. Ya. Ajamila dia sudah pantas untuk pergi ke Wisnu Loka. He will get mukti. Dia akan mendapatkan pembebasan di sana. So you cannot touch him. Kalian jangan pernah menyentuh Ajamila. So then when Ajamila was told by Vishnu Loka to go to Vaikuntha planet, he denied. Ketika Ajamila ingin diajak pergi ke Wisnu Loka oleh para Wisnu Duta, Ajamila menolaknya. Why he denied it? Mengapa Ajamila menolaknya? Because he came to conclusion that he has never rendered devotional services unto the lotus feet of Lord Vishnu. Karena Ajamila sudah mendapatkan kesimpulannya, dia memahami dirinya tidak pernah melakukan atau menyerahkan pelayanan bakti kepada Tuhan. What is the use of getting mukti? Apa gunanya saya mendapatkan mukti? So he decided not to get mukti now because he wanted to render devotional services unto the lotus feet of Lord Vishnu. Ajamila memutuskan untuk tidak mendapatkan mukti saat itu. Ya, dia ingin melakukan pelayanan terlebih dahulu, mempersembahkan pelayanan kepada kaki permata Tuhan. So therefore, who will understand the importance of bhakti, they will never aspire for mukti. Oleh karena itu, bagi mereka yang mengerti makna daripada bakti, maka mereka tidak akan pernah menginginkan untuk mendapatkan mukti. Now Ajamila could understand that he needs to go for bhakti. Sekarang Ajamila telah mengerti bahwa dia memerlukan untuk pergi untuk mendapatkan bakti. He refused to get mukti. Dia menolak untuk mendapatkan mukti. Finally, he went to Haridwar and in the Vishnu temple he started doing seva. Kemudian Ajamila pergi ke Haridwar, ke Wisnu ke tempat suci Sri Vishnu. Di sana dia melakukan pelayanan. Then he got again mukti. Kemudian dia mendapatkan lagi mukti itu. So, janama vaicha Krishna bhakti karivare. He had gotten this human form of life
in order to render devotional services unto the lotus feet of Krishna. Kita telah mendapatkan badan sebagai manusia ini hanyalah untuk melakukan mempersembahkan pelayanan bakti kepada kaki Padma Sri Vishnu Krishna. So without Krishna Bhakti, everything is based on falsehood. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan kepada Krishna Bhakti hanyalah sesuatu yang palsu. Without Krishna Bhakti or Vishnu Bhakti, you will go to Yamaraj planet, Yamaraj level. Tanpa adanya Vishnu Bhakti atau Krishna Bhakti, kita akan pergi ke tempat Dewa Yama. The life after life will suffer in hellish planet. Kehidupan dari kehidupan kita akan menderita di sana di planet Dewa Yama. So therefore, before getting death, one should practice how to chant the holy name of Bhagavan Krishna. Oleh karena itu, sebelum ajal tiba, seorang hendaknya harus belajar bagaimana cara mengucapkan nama suci Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We do not know when the death will come. Kita tidak akan pernah tahu kapan kematian itu akan datang menjemput kita. When we will die, you cannot say. Kapan kita akan mati, kita juga tidak akan pernah bisa menjelaskan. If we will practice this Hare Krishna Mahamantra, then maybe at the time of death we can remember as Lord Krishna. Kalau kita selalu mempraktekkan mengucapkan Hare Krishna Mahamantra ini, mungkin saja ketika pada saat kita kematian kita mampu untuk mengingat Krishna. And finally we can go to Krishna's level. Dan akhirnya kita bisa pergi ke tempat di mana Krishna berada. And if we go to Krishna's level, we will never come back here again. Dan apabila seseorang telah pergi ke tempatnya Krishna, dia tidak akan pernah lagi terlahir di dunia ini. Those who will go to Krishna's level, they will never come back here again. Bagi mereka yang telah pergi ke tempat suci Sri Krishna, dia tidak akan pernah lahir di dunia material ini lagi. This dunya, this place, material world is full of miseries and suffering. Dunia material ini adalah tempatnya penuh dengan penderitaan. So therefore, an intelligent person will never aspire to come back here again. Oleh karena itu, bagi mereka yang cerdas, dia tidak akan pernah memiliki keinginan untuk lahir di dunia ini lagi And get birth, death, old age, disease. dan mendapatkan kelahiran, kematian, usia tua dan penyakit. So we have to stop this death, birth, old age, disease. Kita harus menghentikan kelahiran, kematian, usia dan penyakit ini. So we should go back home, back to Godhead. Kita harus pergi kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. And we should practice Krishna consciousness in this life, and this life will go back home, back to Godhead. Kita harus mempraktekkan kesadaran Krishna ini dalam kehidupan ini, dan dalam kehidupan ini kita pulang lagi kepada Krishna. We will associate with the devotees, and we should chant the holy name of Krishna. Kita harus bergaul dengan para penyembah dan mengucapkan nama suci Krishna. And that is the best type of church. Itu adalah yatnya yang terbaik di zaman ini. And that will bring us to Krishna. Dan ini akan membawa kita pergi kepada Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Any question? Apakah ada pertanyaan? Hare Krishna. Mohon izinkan Mama bertanya mengenai 4 hal ajaib yang disampaikan oleh Raja Yudhistira. Baru 2 hal yang dapat kami tangkap, sedangkan 2 hal berikutnya belum dapat kami tangkap. Mohon kiranya Guru Maharaj berkenan untuk menguraikan 2 hal yang berikutnya, yaitu yang telah kami dapat adalah setiap orang meninggal. Yang kedua, apa yang kita punya akan hilang. Dan ketiga dan keempat belum dapat kami tangkap. Mohon diuraikan lebih lanjut. Terima kasih Guru Maharaj. Hare Krishna. The question of Dharma this wording was wonder in this material. One question is Guru Maharaj explained already. What's that wonderful in and what is the other 3 things? Kalpantha, Kacha Bhakta, Kosaki. These are the 3.
questions. Yang tadi satu, apa yang paling ajaib aneh di dunia modern ini? Dan yang tiganya yaitu Kahamanta. What is the way? What is the path? Kahamanta itu apa jalannya? Apakah jalan Kahamanta? Jalan Marta. What is the message? Marta means message. Baca Marta, kaca Marta. Apakah pesan yang ada di situ? Ini yang ketiga. Kesuki, who is happy? Kesuki, yang keempat, siapa yang bahagia? Ini itu yang ketiga. Apa jalan mana, kemudian apa pesannya, kemudian yang keempat, siapa yang benar-benar berbahagia. Itu. What is the answer of Yudhishthira? Kapantha, what is the path? Kahamanta atau apakah jalan yang harus ditempuh? Jawabannya There are 3 slokas are there, but I cannot utter all the slokas. ada 3 sloka sebenarnya sana, tetapi karena panjang tidak bisa dijelaskan. The meaning is that Tapi ada di sisi lain. Raka Pratisha Sutta Bhinda Nasa Vishya Sanutam Nabhinda Dharma Satappa Gita Vaya Mahaganadena Lokas. By mere argument we cannot establish Krishna consciousness. Dengan argumen-argumen yang murahan kita tidak akan bisa mengadakan atau membuat kesadaran Krishna ini menjadi yang kuat. The truth of the religion is remaining in the very secret chamber of the heart of the Mahajans. Kesimpulan rahasia daripada bakti atau kesadaran Krishna ini ada di dalam hati para penyembah. So we should follow the path of Mahajans. Oleh karena itu kita harus mengikuti langkah kaki para Mahajan. And who is happy? Kemudian yang pertanyaan selanjutnya, siapa yang sebenarnya berbahagia? Who is Apravasi, unroaming? He is happy. Apravasi means who is not going to foreign countries. Sebenarnya apa? Kemudian pertanyaan siapa yang sebenarnya berbahagia? Dijelaskan Apravasi. Bagi mereka yang tidak pergi ke negeri orang, mereka yang berbahagia. And who is unroaming, just not borrowing anything. Dan yang berbahagia sebenarnya adalah mereka yang tidak pernah meminjam apapun dari orang lain. Dia yang berbahagia. They are happy. Mereka berbahagia. What is the meaning of Apravasi? Apa artinya Apravasi? Who is not going to foreign country means what? Everybody is going to Apa foreign. artinya? Tidak pergi ke negeri orang lain. Itu apa artinya? Karena orang yang berbahagia itulah orang yang tidak pergi ke negeri orang lain. Apa artinya? One is not going out of his constitutional position. Artinya saudara, mereka yang tidak pernah pergi dari kedudukan sejatinya. Itu His constitutional position, his swarup is Krishna Das. identitas sejati dirinya adalah sorupnya adalah Krishna Das. Jadi He is not going out of his position. dia tidak pergi dari posisinya ini, bukannya tidak pergi ke India. He is happy. Mereka yang berbahagia. And unruly. Yang Everyone unruly. is indebted. Everyone is having debts. Setiap orang memiliki hutang.
when we are taking bath, we are becoming indebted. Begitu kita lahir, kita sudah memiliki hutang. Devarna, Pitrurna, Rushiruna, Muruna, Dewarna, Risirna, Pitrurna, Dayakirna. It is stated in Bhagavatam, Devarsi Bhutato Nurang Pitrunanga. Ini dijelaskan dalam Srimad Bhagavatam, hutang-hutang ini dijelaskan. We may have so many debts, but if we are taking shelter at the Lord's feet of Mukunda, then we are becoming free from all types of debts. Mungkin saja kita memiliki banyak hutang-hutang, tetapi kalau kita berserah diri, kita berlindung di kaki palmam Sri Mukunda Krishna, maka hutang-hutang ini akan dibayar lunas. So therefore one will become happy if he is taking shelter at the Lord's feet of Mukunda. Oleh karena itu, orang yang berlindung di kaki palmam Krishna, dia akan berbahagia. The other one is little difficult to Chachavarta. That is the day and night, just like the fire and the Prithvi, this material earth is just like the frying pan. Yang ketiga, yang kalinya ini cukup sulit untuk dijelaskan. Dijelaskan siang dan malam itu seperti kobaran api. The time is the cook. So somehow we are suffering here in this material world due to time factor and all these things. So that is Bhakta. That is the message. Maka itu seperti itu. Setiap siang dan malam, setiap hari kita menderita di dunia mata ini. That one is not my memory, so I cannot say completely. Itu sebenarnya agak sulit untuk disimpulkan dengan bahasa yang sederhana.